Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat pagi. Saya sangat senang hari ini mendapatkan kesempatan untuk hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Para rekan semua yang hadir meeting secara virtual, pada pembahasan kali ini saya dan rekan saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu, yakni tentang sebuah karya proyek yang telah dikembangkan dan didiskusikan pada salah satu destinasi wisata di Yogyakarta. Sebelum kami mempresentasikan karya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yohani Seprini dengan NPM 210711478. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua rekan saya yaitu Bernard Armandika dengan NPM 210711554 dan Jordan Dwi Febrianto dengan NPM 210711564. Untuk penjelasan perkembangan karya kami akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nama dan tempat. Kami memilih destinasi wisata Heha Skyview yang merupakan salah satu destinasi wisata yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Lebih tepatnya di Jalan Lingo Patuk nomor 2, Desa Patuk, Kecamatan Patuk. Heha Skyview ini menawarkan view berupa keindahan pemandangan kota Yogyakarta dari ketinggian. Untuk datang ke destinasi wisata ini, dari pusat kota sekitar 18,6 km dengan waktu tempuh kendaraan roda 2 sekitar 45 menit. Dan ini adalah lokasi Heha Skyview pada peta atau Google Maps. Sejarah. Heha Skyview dibangun sejak 2018 silam. Namun, wisata ini baru dibuka untuk umum pada tanggal 18 September 2019. Nama Heha sendiri merupakan gabungan pemilik tempat wisata, yaitu Heri Judianto dan rekan bisnisnya Handoyo Mawardi. Heha Skyview sebenarnya merupakan restoran 3 lantai dengan panorama alam Yogyakarta dari ketinggian. Dengan berjalannya waktu, pengunjung yang datang dari berbagai daerah, pemilik memutuskan untuk dibuka secara umum. Tujuan pembangunan. Heha Skyview sebagai tempat objek wisata umum yang mengusung moto Have Fun Among the Skies, yaitu menawarkan pemandangan Yogyakarta dari ketinggian dengan menikmati beberapa aktivitas seperti berfoto atau selfie, menikmati keindahan tanaman, dan wisata kuliner. Permasalahan. Heha Skyview tergolong tempat wisata yang bagus dan menarik, sehingga banyak pengunjung yang datang untuk menikmati pemandangan Yogyakarta dengan senang. Tetapi, setelah kami telusuri pada tempat ini, masih memiliki beberapa masalah yang kami jumpai, seperti pada area food court dan area restoran. Layanan bidang kuliner di area food court. Kurang efisiennya pengunjung pada saat memilih menu yang dipesan ketika berada di area food court karena beberapa stand makanan tidak menyediakan selebaran menu, sehingga menimbulkan antrian yang lama dan bertambahnya kerumunan di sekitar, menyebabkan tidak teraturnya prokes yang ada. Pelayanan bidang kuliner di area restoran. Banyaknya pengunjung yang datang membuat pesanan semakin banyak, sehingga berimbas ke pengunjung yang harus menunggu lama untuk makanan yang sudah dipesannya. Hal ini menyebabkan penyajian pesanan yang dibuat secara terburu-buru, membuat pengunjung akan merasa tidak nyaman.
Lamanya pelayanan juga terjadi karena kurangnya pekerja di dapur yang membuat pesanan makanan yang pengunjung pesankan menumpuk. Ini menyebabkan pengunjung akan merasa kecewa terhadap pelayanan yang tersedia. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Bernard Armandika. Ya, dapat dilihat, ini merupakan galeri dari pemandangan atau foto yang diabadikan di Skyview. Lalu target yang dicapai. Yang pertama ada kenyamanan, yaitu menciptakan suasana dan pengalaman yang berkesan positif saat menikmati kuliner yang ada di Skyview. Lalu yang kedua ada praktis, yaitu memudahkan pengunjung dalam menjelajah dan memesan suatu kuliner yang ada di Skyview, serta mempercepat kinerja pelayanan kepada pengunjung. Lalu yang terakhir, higienis. Memastikan kebersihan di setiap makanan ataupun minuman agar terjaga dan tidak terkontaminasi, sehingga pengunjung dapat menikmati kuliner dengan kualitas terbaik. Rencana kasar untuk perubahan, kami menyediakan pemesanan dengan metode scan barcode pada tiap meja dan beberapa titik yang disediakan. Yang nantinya setelah kita scan akan langsung menuju web yang berisi menu makanan dan minuman, sehingga pengunjung hanya memilih dan menunggu makanan yang dipesan. Nanti pesanan akan diantarkan oleh pelayan, itu untuk area food court atau area yang outdoor, dan akan diantarkan secara otomatis menggunakan conveyor belt itu untuk area restoran atau indoor. Lalu untuk yang kedua, kami mengurangi kontak fisik secara langsung antara pengunjung dan pelayan dalam mengantarkan makanan. Dalam hal ini kami menggunakan inovasi mesin conveyor belt untuk area restoran, terkhususnya untuk area restoran yang berguna untuk mengantarkan makanan langsung ke meja pengunjung dan menambahkan penutup makanan transparan. Hal ini digunakan agar makanan tetap bersih hingga tangan konsumen. Jadi inovasi ini dapat mempercepat proses pengantaran makanan dan juga peran waiters dapat dialihkan ke pekerja dapur sehingga proses memasak menjadi lebih cepat karena pekerja dapur mendapatkan pekerja berlebih. Lalu untuk yang ketiga, kami memfasilitasi Wi-Fi di setiap titik tempat yang dapat digunakan secara gratis oleh pengunjung agar dapat mengakses web yang digunakan untuk memesan makanan di area food court atau restoran. Nantinya Wi-Fi akan diberi password dan password bisa dilihat di tiket masuk. Lalu yang terakhir, kami menggunakan mesin-mesin yang dapat mempercepat proses pekerjaan di dapur. Seperti contohnya mesin cuci piring, pembuat es, dan lain-lain. Itu oven bisa jadi. Dan ini yang pastinya akan mempermudah dan mempercepat pelayanan memasak sehingga customer tidak perlu menunggu lama-lama. Konsep dasar pemesanan. Barcode akan disediakan di setiap meja, stand makanan, dan juga beberapa titik. Lalu, pengunjung akan memilih tempat meja atau bisa memesan secara langsung di area sekitar stand makanan. Kemudian, pengunjung akan men-scan barcode tersebut untuk memesan makanan. Setelah men-scan barcode tersebut, pengunjung akan diarahkan menuju web yang berisi pilihan menu makanan.
Setelah itu, pengunjung akan memilih menu makanan apa saja, atau minuman atau jajan apapun, lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Nah, keranjang yang berisi list menu makanan atau minuman yang dipesan dapat di-check out dan dilanjutkan dengan memilih metode pembayaran, apakah mau lewat tunai atau non-tunai. Jika pengunjung memilih cara tunai, maka pengunjung akan diarahkan ke kasir untuk membayar terlebih dahulu. Namun, jika pengunjung memilih cara non-tunai atau cashless, maka pengunjung tidak perlu repot, karena website sudah terintegrasi, sehingga secara otomatis sudah terhubung dan pengunjung cukup melakukan konfirmasi pembayaran dengan m-banking atau e-wallet masing-masing, dan lain-lain. Setelah transaksi berhasil, data yang berisi menu-menu makanan yang dipesan oleh pengunjung akan terkirim ke komputer dapur untuk area restoran, sedangkan untuk area food court, data akan terkirim kepada device masing-masing penjual. Nah, setelah data diterima, maka penjual atau pekerja dapur bisa mulai menyiapkan masakan sesuai pesanan. Setelah pesanan jadi, pesanan akan diantar oleh pelayan untuk area food court, sedangkan untuk area restoran, kami menambahkan fitur, yaitu pesanan akan ditaruh pada conveyor belt dan otomatis menuju ke meja pemesan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Banyaknya pengunjung yang datang dan mencoba wisata kuliner di HH. Ditambah lagi, pelayanan makanan yang kurang efektif dan efisien menyebabkan antrian makanan menjadi panjang. Sehingga antrian tersebut bisa menciptakan kerumunan ketika mengantri, terutama pada area stand makanan atau food court. Nah, dengan adanya pelayanan yang kurang efektif, pengerjaan makanan menjadi lebih lama juga. Dan membuat pengunjung harus menunggu makanan lebih lama. Oleh sebab itu, kami menciptakan solusi yaitu dengan pemesanan secara online. Yang otomatis hal ini bisa bermanfaat karena pengunjung tidak perlu mengantri atau menunggu pelayan datang. Dan hal itu dapat mengurangi kerumunan karena pemesanan dapat dilakukan di meja masing-masing atau bisa secara langsung melalui online tanpa harus ada antrian. Kemudian, dengan solusi pemesanan secara online juga mengurangi tugas pelayan, sehingga pelayan tersebut dapat dialihkan ke pekerja dapur untuk area restoran, sehingga masakan menjadi lebih cepat dihidangkan ke pengunjung. Referensi. Kami mengambil konsep conveyor belt pada area restoran terinspirasi dari restoran ala-ala kedai sushi Jepang. Nah, selanjutnya, untuk konsep conveyor belt ala kedai sushi Jepang, bisa dilihat implementasinya dan simulasinya pada video tersebut. Nah, untuk referensi, kami juga mengambil komentar dan ulasan yang kami temukan pada Google Maps tentang wisata HH. Bisa dilihat banyak keluhan-keluhan, bahkan banyak yang memberi bintang 1. Dan setelah kami baca dan coba untuk simpulkan, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa komentar tersebut kebanyakan merujuk kepada pelayanan makanan, pelayanan restoran, pelayanan food court, dan pelayanan lain-lain yang tergolong lamban. Sehingga saat pengunjung ingin memesan makanan, harus menunggu dan mengantri lebih lama. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.